Saya Anas Muhammad Alifi dengan NIM 2022-07-122. Perkenalkan, saya Fathur Rohim dengan NIM 2022071025. Perkenalkan, nama saya Afkan Nasrinda dengan NIM 2022071037. Dan saya Wika Nasfia dengan NIM 2020-0710-032. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran komunikasi di bidang dakwah. Dakwah adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi karena adanya interaksi antara sejumlah unsur, di mana unsur-unsur yang dimaksud meliputi dai atau penyampai atau man'u, penerima pesan, dakwah, lingkungan, dan sarana atau media dakwah. Unsur-unsur tersebut merupakan sebuah sistem yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Dalam suatu aktivis dakwah, keberhasilan dakwah sangat ditentukan oleh peran dari semua unsur tersebut. Salah satu unsur yang sangat menunjang di dalam proses keberhasilan dakwah yang dikenal pula dengan istilah media dakwah dan cara penyampaian dakwah. Nah, jadi peran komunikasi dalam dakwah sangatlah penting karena komunikasi adalah inti dari dakwah agar pesan dalam dakwah bisa tersampaikan dengan baik kepada jemaah. Seorang dai atau pendakwah harus memiliki skill dalam komunikasi dan public speaking yang bagus. Adapun hal yang perlu diperhatikan secara elementer, terjadi komunikasi berarti suatu proses penyampaian pesan oleh komunikator dalam public speaking kepada pihak lain sebagai komunikannya. Baik, saya akan menjelaskan pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communico yang berarti membagi. Berarti juga komunis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan. Selanjutnya, pengertian dakwah. Pengertian dakwah sendiri secara bahasa artinya memanggil, mengundang, seruan, atau ajakan. Secara istilah, dakwah berarti kegiatan yang bersifat mengajak dan memanggil orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islamiyah. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan komunikasi dakwah. Dari zaman ke zaman selalu ada perubahan yang terjadi, baik dari segala aspek, begitupun dalam dakwah. Banyak hal yang mengalami perubahan dan perkembangan dalam menyampaikan dakwah, baik secara tutur bahasanya, cara penyampaiannya, dan media untuk menyampaikan dakwah itu sendiri. Perkembangan dakwah begitu pesat, apalagi dalam media dakwahnya, yang mana orang dulu hanya bisa berdakwah secara langsung, namun sekarang meningkat bisa lewat siaran radio dan meningkat lagi bisa lewat televisi. Sampai saat ini media dakwah itu semakin berkembang. Di era yang modern seperti ini, yaitu kita bisa menggunakan sosial media, yang contohnya seperti kita bisa menggunakan YouTube, Instagram, TikTok, dan penulisan buku lainnya untuk berdakwah. Nah, setiap dai itu memiliki pengikutnya masing-masing dalam sosmed mereka. Salah satu contohnya yaitu Ustadz Abdul Somad yang mempunyai 3,2 juta pengikut di YouTube. Nah, berarti dari zaman ke zaman dakwah telah berkembang pesat. Jadi saya di sini akan memberi kesimpulan dari pembahasan di atas yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelum saya. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa peran komunikasi di bidang dakwah adalah komunikasi salah satu bagian terpenting dalam dakwah. Karena tanpa komunikasi yang baik dan benar, dakwah tidak akan tersampaikan dengan baik kepada jamaah yang mendengarkan. Jadi seorang dai haruslah memiliki skill komunikasi yang bagus dan mengetahui metode yang pas dalam menyampaikan dakwahnya. Selain komunikasi yang bagus, seorang dai juga harus memiliki ilmu yang tinggi dan akhlak yang baik juga, sehingga pesan atau dakwah yang disampaikan tidak melenceng dari syariat agama Islam dan akhlaknya juga bisa dicontoh oleh khalayak banyak. Mungkin segitu aja kesimpulan dari pembahasan yang sudah kami paparkan.